Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, pada sore ini saya sedang bersama dengan Ketua Yayasan dan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Ar-Riyadhah Paiton, yaitu Gus Firdaus Ainul Yakin. Pada sore ini kita akan berbincang-bincang seputar zakat, sholat tarawih, dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Ramadan. Sebagai pengasuh, beliau ini tentunya banyak menghadapi persoalan-persoalan di masyarakat, dan pada sore ini beliau akan mencoba menyampaikan persoalannya sekaligus menjawabnya. Oke, mungkin saya persilahkan dulu kepada beliau untuk memulai diskusi pada sore hari ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati Allah, di bulan puasa ini tentulah ibadah bukan hanya puasa dan tarawih saja, tetapi ada kewajiban lain, yaitu zakat fitrah. Pada umumnya sebagai kalangan besar, yaitu mazhab Syafi'i, zakat fitrah itu yang dizakatkan adalah makanan pokok, yaitu beras. Akan tetapi banyak ustadz di sini ya, khususnya di lembaga itu banyak lembaga-lembaga penarikan zakat fitrahnya itu menggunakan dua cara, yaitu pengumpulannya bisa menggunakan uang, bisa menggunakan beras. Nah, ini yang akan kita bedah sekarang. Bagaimana hukum jika kita mengeluarkan zakat berupa uang, yaitu uang itu sejumlah beras tersebut. Nah, mungkin kita nanti interaksi saja, interaktif, bagaimana tinjauan dari madhab Syafi'i, Hanafi, dan madhab-madhab yang lain. Nah, jadi kalau kita melihat zakat fitrah itu, kalau melihat dari madhab Syafi'i, itu kita wajib menggunakan bahan atau makanan pokok daerah tersebut. Contohnya kalau di Indonesia yaitu beras. Jadi kita wajib hukumnya. Jadi menurut madhab Syafi'i itu bisa sah jika menggunakan beras. Nah, bagaimana melihat kejadian yang tadi menggunakan uang? Ya tentulah kalau kita mengikuti madhab Syafi'i tidak sah. Ya bahasa gampangnya kita mentaklid, cari yang aman dah, yang mudah-mudah. Bagaimana madhab yang lain? Ya kalau kita melihat madhab yang lain, contohnya saja kita pakai mentaklid ya, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, maaf. Itu bagi madhab Hanafi itu para ulama itu membolehkan. Nah, bagaimana ini dalam dijelaskan ya, dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Nah, jadi di sini dijelaskan menurut ulama Hanafiyah boleh, bahkan lebih afdal menggunakan uang daripada beras. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana jika orang Indonesia, masyarakat kita yang pada umumnya menggunakan madhab Syafi'i, jika ingin menggunakan uang
untuk zakat fitrahnya. Seperti contoh kita masalkan yang tadi itu terkait masalah lembaga yang menarik antara uang dan beras. Nah itu. Jadi kita harus tahu dulu. Kita harus tahu dulu, bukan hanya sekedar mentaklid, kita juga harus tahu bagaimana caranya madhab-madhab Hanafi, khususnya ulama Hanafi, dengan tata caranya mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang. Kalau melihat keterangan tadi, boleh jika harganya sesuai dengan kurma, atau kalau melihat para ulama itu dikatakan standar kurmanya adalah kurma ajwa, yaitu kurma Nabi. Bagaimana kurma Nabi itu kalau di Indonesia itu bisa harga yang paling bagus itu antara 1.600.000 per kilo. Nah itu tentunya sangat memberatkan sekali bagi masyarakat. Nah jadi itu ya, jadi kita itu harus lebih paham, harus lebih teliti dalam mentaklid daripada madhab-madhab selain madhab Syafi'i. Ya, tadi saya sudah membacakan terkait dalil dari madhab Hanafiyah, bagaimana tata cara membayar zakat dengan uang. Nah, tentulah kalau kita mentaklid dengan madhab Hanafi, semua tata caranya harus mengikuti madhab Hanafi, yaitu ukurannya, yaitu menggunakan ukuran kurma, yaitu kurma ajwa, kurma yang paling bagus, atau gandum. Tentulah kalau di harga di Indonesia mungkin itu terkait gandum, kurma itu ajwa itu kayaknya terlalu tinggi, Ustaz. Jadi seakan-akan memberatkan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana solusinya mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang? Tentulah banyak referensi. Jadi berkaitan dengan hukum fikih ini banyak referensi. Mungkin karena masyarakat kita golongan Nahdlatul Ulama, bagaimana pandangan daripada ini? Mohon maaf Ustaz, balik bertanya ini. Iya. Pandangan daripada Nahdlatul Ulama, PWNU terkait masalah hal tersebut. Nah, monggo Ustaz. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi sudah dijelaskan bahwa dalam madhab Syafi'i zakat fitrah harus menggunakan beras kalau di Indonesia. Sedangkan menurut mazhab Hanafi boleh menggunakan uang. Yang menjadi pertanyaan, bolehkah zakat uang tapi seharga beras? Nah ini dalam kajian fikih itu nanti terperangkap dalam yang disebut dengan talfik ya, mencampur adukkan pendapat. Nah itu memang sebenarnya tidak boleh. Tapi dalam masalah zakat ini ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa zakat fitrah menggunakan uang itu boleh seharga makanan pokok yang ada di negara tersebut. Kalau di Indonesia boleh seharga beras. Tentunya menggunakan jenis beras yang paling bagus ya. Beras premium ya. Kalau di Indonesia misalnya harga premium 12.000 ya, berarti beras sekitar 2,5 itu berapa? Kalau harga beras premiumnya berapa, berarti itulah yang zakat uangnya. Memang ada perbedaannya antara PWNU dan PBNU. Nah ini saya baca. Kalau di ini yang saya baca itu tahun 2020 ya, surat edaran pedoman zakat LBM NU dan Lazisnu Jawa Timur. Nah ini kalau mau ikut Hanafi secara keseluruhan. Artinya ukuran uangnya berarti pakai gandum atau pakai kurma ajwa. Itu menurut PWNU. Ya. Sedangkan menurut LBM PBNU ya, yang salah satu tim perumusnya ini guru saya, Kiai Afifuddin Muhajir, itu masyarakat diperbolehkan membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang sesuai harga beras 2,7 kilo. Jadi boleh
seharga beras 2,7 kilo. Ini kalau mau dicari referensinya itu ada di kitab Fiqh Zakat karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Nah, ya. Jadi kalau mau ikut yang berat silahkan, seharga gandum atau kurma. Mungkin orang kaya mau pakai 1 juta lebih boleh. Kalau yang mau pakai yang seharga 2,7 kilo beras ya ada apa-apa juga. Nah, mungkin itu tambahan dari saya, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jadi sudah jelas ya dari beberapa pandangan tentang zakat fitrah baik dari madhab Syafi'i, Hanafi, dan juga tadi kita juga LBM dari pengurus besar Nahdlatul Ulama juga sudah dijelaskan bahwasanya boleh kita menggunakan uang, akan tetapi syaratnya seperti yang telah dijelaskan tadi. Tapi dengan niatan tidak mempermudah yang namanya hukum, kan seperti itu Ustaz. Jadi seperti itu. Terus ada yang mau saya tambahkan? Nah, ini perlu diingat ya. Kalau mau zakat maka jangan lupa niat, gitu ya. Yang niat siapa? Yang niat yang wajib mengeluarkan zakat, yaitu misalnya kalau ayah berarti wajib mengeluarkan zakat anak dan istrinya. Gitu ya. Kalau orang tua berarti istri dan anak. Itu yang niat itu yang wajib tadi. Kalau suami ya berarti istri dan anak. Berarti suaminya yang niat, saya niat mengeluarkan zakat saya sendiri, anak saya dan istri. Itu kadang lupa. Iya, betul. Kadang ada yang mewakilkan, tolong iya. kalau bahasa Maduranya dihukumi. Hukumi. Itu kalau ada kiai misalnya semacam Gus Firdaus ini, ada orang datang itu sampean aja yang mandu langsung. Iya. Dipandu, orang yang datang dipandu. Ayo nurut, artinya ikut sampean mengucapkan secara lisan, itu suruh secara hati. Nah, ini itu tambahannya. Ya, itu ya sudah cukup jelas. Mungkin video diskusi singkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya masyarakat halayak umum. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan dan juga zakat fitrah kita diterima oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Ustaz ya, kita akhiri karena sebentar lagi ini kayaknya mau berbuka puasa. Ya, nanti lihat di channel-channel berikutnya, jangan lupa like, subscribe. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah membuat konten-konten yang insyaallah diberkahi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.